Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, khususnya yang hadir di malam ini. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, tak lupa kita memanjatkan doa lewat salawat dzalimin daf'ul bala. Semoga hati kita senantiasa lepas dari berbagai macam kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azghil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam ini kita lanjutkan kembali, yakni mengkaji sifat wajibnya Allah yang nomor 3, yaitu baqo, wujud, qidam, baqo, artinya Allah maha kekal. Kebalikan dari sifat baqo yakni fana. Tidak mungkin Allah itu hancur, tidak mungkin Allah itu fana. Namun akan tetapi di dalam hati kita selama ini selalu berpulang dan pulang kepada yang fana ketimbang pulang kepada yang baqo. Di dalam ibadah-ibadah kita selalu berpulang jatuh dan jatuh di dalam lembah An-Nar, daripada sampai menuju yang baqo. Karena selama ini kita belum bertuhankan Allah di hati kita. Karena di dalam hati kita Allahnya fana, Allahnya hancur, Allahnya gaib, Allahnya tiada. Yang nyata, yang wujud di hati kita selama ini yang fana, yakni
hawa nafsu kita sendirilah yang wujud menjadi Tuhan, yang mentuhani hidup dan badan kita selama ini. Jadi iman dan akidah kita selama ini telah terbalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam surat Al-A'la ayat yang ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Apa makna akhirat itu? Selama ini kita menyangka kehidupan akhirat itu nanti setelah manusia pada mati, ketika hari kiamat tiba, hancurnya langit dan bumi, kemudian manusia dibangkitkan seperti kecambah katanya. Ketika manusia bangkit, itulah hari akhirat. Itu semua kan masih bayang-bayang, ayang-ayang, tidak nyata. Padahal di sisi Allah itu hari akhirat itu sangat amat nyata bagi Allah. Namun bagi manusia, bila di dalam hatinya masih wujud manusianya, selamanya takkan pernah nyata. Jadi semua itu hanyalah bayang-bayang belaka. Disangkanya hidup di akhirat itu nanti adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud kehidupan akhirat itu kehidupan hati kita ini loh, akhirat. Jadi ketika kita beramal, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, kita tidak menuju ke akhirat, akan tetapi kita hanya bermain-main saja di dunia ini. Mestinya di dalam ibadah dan sholat itu kita diutus as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu tempat mi'rajnya orang mukminin. Siapa saja yang bisa mi'raj itu? Ya orang-orang yang hatinya sudah beriman kepada Allah, yakni orang-orang yang sudah kembali kepada hakikat sejati diri manusianya, yang awalnya tidak ada, kembali kepada ketiadaan, yang awalnya gaib, kembali kepada kegoibannya. Ketika manusia sudah kembali kepada hakikat diri sejati manusianya, maka yang nyata hanya Allah sebagai pencipta dirinya, yang nyata hanya Allah sebagai pengutus dirinya di hatinya. Namun akan tetapi selama ini yang mengutus kita di hati kita selama ini kan masih diri manusia kita. Yang mengutus kita selama ini kan masih hawa nafsu kita yang merajai hidup dan badan ini. Selama-lamanya kita takkan pernah bisa pergi ke akhirat. Selama-lamanya kita takkan pernah bisa menembus langit-langit di mana selama ini 7 langit ini masih menjadi hijab yang sangat tebal bagi diri manusia kita. Jadi syaratnya untuk
mi'raj kepada Allah itu harus melewati 7 langit. 7 langit itu maknanya bukan langit yang di atas, akan tetapi 7 langit itu 7 langit lapis yang ada di dalam jiwa setiap manusia. Karena langitnya selama ini belum dipersembahkan kepada yang punya langit, karena langitnya selama ini diakui oleh manusianya sebagai penguasa langit dan bumi, maknanya manusianya lah yang selama ini merasa punya hidup dan badan. Itulah kenyataan selama ini, bumi dan langit masih terkuasai oleh manusianya di hatinya. Selama ini terjadi, maka manusia takkan pernah bisa mencapai alam yang kekal. Jadi syarat utama, syarat yang tidak boleh tidak harus dilewati untuk hijrah pindah dari alam yang fana menuju alam yang baqo, yakni kematian. Itulah pintu untuk memasuki pintu gerbang alam baka. Katanya alam baka itu alam yang sangat menakutkan. Karena alam baka itu dikira alam kuburan yang ada di tanah-tanah itu. Alam baka, alam bako. Padahal selama ini kita tinggal di dalam kuburan, tapi tidak terasa. Selama ini kita menjadi ahli kubur, diazab di dalam kubur, tapi tidak terasa karena butanya mata hati kita terhadap Allah sebagai pencipta diri manusia kita selama ini. Karena kita selama ini tidak rela di hati kita, tidak ridho di hati kita bila kita dikatakan gaib. Bila kita dikatakan tidak wujud, hati kita selama ini tidak rela. Bila kita yang gaib, kita yang tidak ada, yang ada hanya Allah. Inilah kesombongan iblis dan setan yang mana diperintah untuk sujud kepada Adam tidak mau. Akhirnya ia dihukum, disiksa di dalam an-nar bersama orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan itu. Siapa tanda-tanda orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan itu? Tanda-tandanya mudah. Ketika di dalam hatimu yang wujud masuk diri manusiamu, Allahnya gaib, itulah tanda-tanda manusia berada di dalam an-nar. Selalu disiksa dan disiksa dengan urusan-urusan dunianya. Mari kita kutipkan kembali di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum azabun muqim. Artinya mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana dan mereka mendapat azab yang kekal. Nah, ini kata-katanya mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana.
Maknanya bagaimana ini? Berarti kejadian-kejadian itu besok apa sekarang? Jelas kan? Berarti kejadian-kejadian itu bukan besok. Besok kejadian itu bagi orang-orang yang masih buta mata hatinya. Namun bagi orang-orang yang sudah melek mata hatinya, oh ternyata semua alam-alam yang diceritakan di dalam Al-Quran itu nyata, hak keberadaannya. Mereka ingin keluar dari neraka. Maksudnya apa? Mereka ingin mengenal Tuhannya dengan cara sholat, dengan cara ibadah, dengan cara tahajud, dengan cara sholat duha, dengan cara mengaji Al-Quran demi untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Akan tetapi bila Allahnya masih gaib atas dirinya, ya selamanya ia tinggal di dalam neraka jahanam. Wong dak bertuhankan kepada Allah, yang dituhankan di dalam hatinya masih wujud kemanusiaannya. Maka dari itu ia ingin keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Karena bagi orang yang tidak bertuhan di hatinya, masalah sekecil apapun akan menjadi besar. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, sebesar apapun masalah itu, maka itu kecil baginya. Karena Allah lah yang berkuasa atas seluruh masalah-masalah itu, dan Allah pula lah yang menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi bagi mereka yang tidak bisa keluar dari sana dan mereka mendapatkan azab yang kekal pula. Maknanya kekal di sini hingga waktu yang ditentukan. Selama manusia masih hidup, itulah waktunya. Akan tetapi waktunya akan terputus ketika sudah ada tanda-tanda hari kiamat, hari perhitungan, hari hisab, yakni ketika syakaratul maut tiba, ketika baiatul akbar telah menantinya, yang siap akan mencopot dengan paksa dan siksa cinta yang ada di dalam hatinya dengan paksa dan siksa. Ada ayat lagi di dalam surat Al-An'am, ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa al-la'ib wa lahu walad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Yang membuat bingung kita selama ini kan kampung akhirat itu kan disangka besok. Maknanya kampung akhirat itu sejatinya kampung hatimu. Selama ini kampung hatimu kan ada di dunia, yakni di dalam dunia fanah ini yang wujud masih manusianya,
yang hidup masih manusianya, yang berkuasa atas manusianya, yang punya kehendak, daya upaya dan kekuatan, masih wujud manusianya di hatinya. Maknanya hatinya masih berada di kampung yang hancur, di kampung yang fana. Jadi apapun yang dikerjakan pasti hancur. Sholatnya hancur, ibadahnya hancur, segala aktivitasnya hancur. Karena apa? Hatinya masih hancur. Hatinya yang jadi Tuhan masih yang fana, bukan yang bako. Karena apa? Karena hati kita selama ini masih ateis. Tidak ada Tuhan selain diriku, ya kan? Berarti hati kita selama ini kan tak bertuhan. Bila Allahnya gaib dan tiada, berarti yang wujud di dalam hati kita yang fana. Maka hancur leburlah apa yang diamalkannya. Bagaimana supaya amal kita menuju kepada kebakoan, yakni ke alam kekekalan. Bila kita berniat hijrah dari alam yang fana menuju alam yang bako, maka harus siap mati. Ya kan, katanya untuk ketemu Allah katanya harus mati, menuju pintu kematian. Maknanya bukan matinya badan. Maknanya yakni ketika hidup dan badan ini sudah dizakatkan kembali kepada yang berhak, disucikan kembali kepada yang berhak. Karena apa? Seumpama umur saya 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu kan saya ndak ada, saya ndak wujud. Nah, disitulah tempat kematiannya, dan disitulah surganya. Jadi alam di mana kita bermula itulah surga kita. Adam itu di mana tinggalnya? Di surga. Waktu bayi, seolah-olah menurut syariat waktu bayi kita ini ada. Akan tetapi hakikatnya tidak ada bagi diri kita. Kata orang tua kita, kita ada, kita wujud, kita terlahir. Tapi bagi diri kita waktu bayi sampai umur 5 tahun kan kita tidak ada. Nah, waktu itulah surga itu. Tinggal dikasih makan, dikasih minum tanpa usaha dan daya upaya. Karena kita waktu itu menjadi penduduk surga, yakni masih Adam. Jadi maknanya surga itu adalah ketika sudah tak adanya dirimu di hatimu, itulah surga. Yang ada hanya Allah sebagai pencipta dirimu di hatimu. Jadi sebenarnya surganya manusia, surganya badan ini ya tanah. Tempat asal kita diciptakan dari tanah. Itulah sebaik-baiknya kembali ke tanah. Surganya hidup yang selama ini kita akui di mana? Surganya adalah kematian. Awalnya kita mati, tidak ada. Terus detik-detik akil balai ketika kita makan buah khuldi, maka di situ termakanlah buah-buah pengakuan diri, yang mana hidup dimakan, hidup diaku-akui sebagai hidup manusianya, badan dimakan,
badan diaku-akui sebagai badan manusianya, dan seluruhnya di dalamnya pasti dimakan semua. Sholatnya dimakan, ibadahnya dimakan. Mana mungkin ibadah dan sholatnya dipersembahkan kepada Allah, wong sholat dan ibadahnya dimakan sendiri kok dipersembahkan. Wong dirinya di dalam hatinya masih jadi Tuhan, bagaimana mungkin mau dipersembahkan? Kita selama ini hanya mengejek-ngejek Allah dengan kebutaan mata hati kita ini. Bagi yang sudah baiat menyadari kan, selama ini hanya mengejek Allah saja, seolah-olah ibadah dan sholat dipersembahkan kepada Allah. Tapi kenyataan di dalam ibadah dan sholat, kita mengharap-harap bahwa ibadah dan sholat ini akan menjadi kemuliaan diri kita. Kita tidak mempersembahkan sholat dan ibadah ini kepada yang maha mulia. Siapa yang maha mulia? Yang menggerakkan kita, yang menghidupi kita, yang membekali kita. Badan-badan ini bukan untuk bermain-main saja di dunia ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dikembalikan lagi amanah hidup dan amanah badan ini kepada yang berhak. Siapa yang berhak atas diri kita? Selama ini yang berhak atas diri kita kan ya kita sendiri. Karena di dalam hati kita, kitalah yang jadi Tuhan selama ini. Kita belum mengenal Allah, kita tak tahu Allah. Bagaimana mungkin kita bisa berzikir, mengingat kepada hal yang belum pernah kita temui, hal yang belum kita jumpai. Maka yang kita perbuat selama ini hanyalah menyembah hawa nafsu kita sendiri. Di dalam sholat dan ibadah kita hanya bersembunyi untuk menutup keateisan hati kita agar tidak kelihatan oleh manusia lain. Kita beribadah berjamaah di masjid, kita berpuasa, berzakat, berhaji, semua itu untuk melindungi hawa nafsu kita sendiri, kerajaan diri kita sendiri, agar dilihat oleh orang lain kita sudah beragama dan bertuhan di sisi manusia. Karena yang wujud di dalam hatinya masih manusianya, tentunya yang disembah dan yang dipertuhankan ya manusia. Inilah tanda-tanda kita selama ini masih berada di alam yang fana, alam kehancuran. Apakah setelah kita tahu ini kita masih enjoy di alam yang hancur? Kita tak mau pindah dari alam kehancuran, berhijrah kepada alam yang baqo, alam bakah, alam yang kekal. Selama ini kita kalau mendengarkan alam baqo kita takut. Karena apa? Karena kita takut mati. Karena kita takut tidak jadi Tuhan lagi di hati kita. Karena selama ini yang merasa jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Bagi orang-orang yang beriman, maka kematian itulah jalan menuju kepada Tuhannya. Yakni bukan mati-matinya badan, matinya pengakuan-pengakuan yang selama ini membuat diri kita besar. Di dalam sholat kita Allahu Akbar, padahal yang dimaha besarkan di dalam hati kita bukan Allah, tapi hawa nafsu kita yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah.
maka hancur leburlah semua apa yang kita usahakan, baik dunianya, baik ibadahnya, hancur semua. Karenanya maka iblis dan setan leluasa menipu dan menyesatkan manusia. Manusia digiring dengan cinta-cintanya hatinya terhadap dunia, terhadap pangkat, terhadap kebanggaan, terhadap kemuliaan, yang mana semua itu hanyalah li nafsi, untuk diri manusianya agar disaksikan oleh manusia. Karena di dalam hati kita tak ada Tuhan selain diri kita sendiri selama ini. Inilah alam yang fana itu, alam yang rusak itu. Maka kemaksiatan fahsya wal mungkar di sisi Allah itu ketika mata hati manusianya buta, maka semuanya terhitung fahsya wal mungkar. Meskipun di dalamnya kelihatannya orangnya sholat, meskipun di dalamnya kelihatannya orangnya ibadah, akan tetapinya hatinya mungkar, ingkar kepada Tuhan yang memperjalankannya, ingkar kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi inilah keingkaran fahsya wal mungkar di sisi Allah, karena Allah tidak melihat badan-badanmu, laku-lakumu. Allah tidak melihat ilmu-ilmumu, Allah tidak melihat ibadah-ibadahmu, Allah tidak melihat pangkat-pangkatmu, Allah tidak melihat nasab-nasabmu, Allah tidak melihat sanad-sanadmu. Akan tetapi Allah melihat hatimu, siapa yang jadi Tuhan di dalamnya, aku atau kamu, kata Allah. Bila di dalam hati kita yang jadi Tuhan penguasa hidup dan badan ini masih manusianya, maka itulah alam yang fana, kehancuran manusianya. Bagaimana mungkin ibadah dan sholatnya bisa diterima di sisi Allah, sementara Allah gaib dan tiada di hatinya? Contoh begini, Anda tidak punya kerjaan. Logikanya begini, ketika Anda jalan-jalan di tengah kota, di jalan raya, melihat jalan itu sangat amat kotor, kemudian ada sapu di sana, Anda butuh pekerjaan. Anda ambil sapu, Anda menyapu dengan harapan Anda akan digaji. Makna lainnya Anda akan dikasih pahala. Bagaimana mungkin Anda dapat gaji atau pahala sementara Anda tidak mengenal atau menemui siapa yang akan menggaji Anda? Siapa akan yang memberi pahala Anda? Anda nyapu saja, tapi hatinya berharap agar aku mendapatkan gaji, agar aku mendapatkan pahala atau mendapatkan surga. Semua itu hanyalah angan-angan saja. Jadi untuk mendapatkan gaji, pahala atau surga, temui dulu siapa yang berwenang di jalan raya ini, sehingga aku nyapu nanti tidak sia-sia. Siapa Tuhan yang menciptakanku ketika aku sholat dan ibadah ini tidak sia-sia, hidupku tidak sia-sia. Harus tahu kepada siapa rajanya, penguasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kira pengajian sifat wajib yang ketiga kami akhiri sampai di sini dulu. Sebentar lagi setelah ini ada tanya jawab. Sebelum tanya jawab, kita berdoa dulu kepada Allah agar hati kita terlindung dari balak-balaknya hati.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.